Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni Julianti Syam, program studi Hukum Tata Negara 3 semester 4. Di sini saya membahas tentang landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sejarah tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Sejarah pemerintahan daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad, lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu, pemerintah daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada 7 tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini tahun 2009. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. Ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah otonomi dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah. Pada masa sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, yang pertama, periode pertama pada tahun 1945 sampai 1948. Periode kedua pada tahun 1948 sampai 1957. Periode ketiga pada tahun 1957 sampai 1965. Periode keempat pada tahun 1965 sampai 1974. Periode kelima pada tahun 1974 sampai 1999. Dan yang keenam, periode keenam pada tahun 1999 sampai 2004. Dan yang terakhir, periode ketujuh yaitu pada tahun 2004. Itulah periode pada masa pemerintahan daerah di Indonesia. Kemudian landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah, ada 5 undang-undang yang saya bahas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948, yaitu setelah berlalunya sejarah kemerdekaan Indonesia, pemerintah negara Indonesia yang telah terbentuk mulai memikirkan bagaimana sebaiknya pemerintahan di negara berlangsung. Maka dari itu, kuasa legislatif yang masih dipegang oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah atau KND. Komite ini dibentuk dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum. KND ini terdapat pada beberapa tingkatan daerah, yaitu yang pertama kabupaten, yang kedua kota, yang ketiga keresidenan. KND diharapkan menjadi BPRD, Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang setara dengan DPRD sekarang ini. Di dalam undang-undang ini juga ditentukan bahwa 5 orang dari KND ini menjadi badan eksekutif yang bersama dengan kepala daerah menjalankan kewajiban untuk mengatur rumah tangga di daerahnya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu kegentingan situasi politik karena adanya agresi militer terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Belanda, memberikan beberapa pengaruh kepada negara ini. Salah satunya yaitu disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yaitu Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan.
Di dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan bahwa segala urusan rumah tangga daerah diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, dan apabila terdapat urusan yang belum diatur oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi wewenangnya yang dapat diatur oleh pemerintahan daerah, ketentuan ini merupakan awal dari berlakunya otonomi daerah. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang NIT nomor 44 tahun 1950, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 1950 yang mengatur mengenai perihal terkait pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Sejatinya Undang-Undang NIT atau Negara Indonesia Bagian Timur. Undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 15 Juni 1950. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa terdapat 3 tingkatan daerah otonomi di wilayah negara Indonesia Timur atau NIT, yaitu daerah tingkat 1, daerah bagian tingkat 2, dan daerah anak bagian. Secara sengaja, undang-undang ini ditetapkan dalam rangka sebagai salah satu upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini tetap berlaku hingga tahun 1957. Selain itu, undang-undang ini juga merupakan adaptasi dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Kemudian yang keempat, Undang-Undang nomor 1 tahun 1957, yaitu salah satu undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia pada masa lalu, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 yang mengatur mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah. Keberadaan undang-undang ini dilatar belakangi urusan ketatanegaraan negara semenjak negara Indonesia menjadi terbentuk ke negara kesatuan. Pemerintahan daerah pun terdiri dari 2 lembaga yang berdasarkan undang-undang, yaitu DPRD sebagai lembaga legislatif dan DPD selaku lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah juga turut disebutkan di dalam undang-undang ini. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 1957, penetapan Presiden, Perpres nomor 6 tahun 1959 ditetapkan berlaku pada tanggal 7 November 1959. Perpres ini bertitik berat pada kestabilan dan efisien pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru antara lain pemusatan pemimpin pemerintahan di tangan kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian atau BPH, dan DPRD yang diketuai oleh kepala daerah bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin. Menurut Perpres nomor 6 tahun 1959, pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD, DPD dihapuskan dan digantikan dengan Badan Pemerintahan Harian atau BPH yang anggotanya hanya merupakan pembantu-pembantu kepala daerah dengan tugas lain sebagai badan dan penasihat kepala daerah. Pemerintahan kolegial diganti dengan pemerintahan tunggal. Pejabat tunggal ini diangkat dan diberhentikan oleh instansi pusat. Itulah materi pemaparan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi